kita kembali lagi di Total Politik kan. Dan akhirnya Ada 2 sapi untuk 1 putaran. Dari sesuai Om Rio. janji Hadiah yang diamanatkan. Ini hadiah karena pernah sempat berucap ke Siapa? Ini ya, ini aktornya sebenarnya. The Great Eko dan Dan. disampaikan ulang di Total Politik kalau memang bisa 1 putaran saya menghadiahkan 2 ekor sapi, yang besar sama yang Coba kita kecil. biar backgroundnya agak sapi gitu. Tapi tetap ya, Nah. 1 putaran dengan catatan-catatan banyak sekali untuk perbaikan demokrasi kita. Anda udah kayak Anies Baswedan. Mario, coba jelasin apa spesialnya sapi ini, Mario. Iya, Ini dari iya. mana? Asal usul gimana asal usul? Sapi khas Situbondo ini namanya sapi limusin ini. Ini limusin, ini si mental ini. Ini lucu juga ya? Ya, Wah, ini kan- yang kecil si mental. Itu Oh, ada satu gede, satu kecil tuh gimana cerita? Ya, apa cerita itu? Bukannya harusnya sapinya 2 ini kan? Iya. enggak lah. Ini ada simbolisasi. Ada sivilisasi. Ya, ini sapi besar dan sapi kecil. Nah, itu aja simbolisasinya. Ya, oke. Nggak perlu ditafsirkan. Yang rumit itu tafsirnya kata Pramudia kan. Sapi besar dan sapi junior. Ini nggak ada hubungan darah ini. Tapi tetap ya, catatan pemilu kita masih Iya. Sudahlah. Tapi ya. Anda intinya menghormati hasil pemilu nih ya. Iya. Oh iya dong. Seperti Pak Anies kita sebagai Baswedan. seorang yang ada di dunia demokrasi sangat Betul. udah selesai. Ya menang ngomong Kita dulu punya dong. quick count sebenarnya kita udah tahu dari awal. Yang kebetulan menang, coba silakan Iya, bersabda. Mungkin bersabda. Rio maksudnya begini. Itu kan pledoi ya tadi, kan? pledoi. Dalam proses demokrasi itu, kita jangan hanya melihat hasil, tapi kita harus melihat prosesnya, begitu ya? Oh, ini, Ah, iya, ini bener iya, nih. iya. Iya. Karena begini ya. Apa namanya? Padahal saya yang menang. Enggak, ini Saya- ini saya- bukan saya- saya khawatir. Kelainan psikologis yang kalah ini harus dikasih. Saya khawatir iya kan, pembelaan. ada orang berkuasa tapi dia nggak tahu kalau dia itu berbuat curang apa enggak. Itu kekhawatiran saya itu. Bahaya. Ya buat pelembagaan demokrasi kita itu bahaya. Ini emang yang kalah ini pidatonya lebih Iya, panjang. oh iya wajar. Iya, iya, iya. Yang kalah, yang kalah tuh harus kita kasih kesempatan dan banyak waktu. Tapi dalam perjalanan gua taruh menaruh ini ya, Bang. Iya. Ini salah satu taruhan yang paling merepotkan nih. Sama nih. Satu komplek kita nih repot, Bos. Sebenarnya gara-gara bukan taruhan ini bahasanya. Oh iya, apa? Berbagi hadiah. Iya, berbagi Iya, apa? Bacaan Rio berdasarkan data yang dia punya, Pilpres kemarin, keyakinan beliau. berdasarkan keyakinan Rio Di bulan Pilpres. Desember ya, di bulan Desember. Sama. Karena pergerakan di pertengahan Januari luar biasa pokoknya, luar biasa di lapangan. Jadi kalau Rio luar biasa. kalau Rio Prayogo di pertengahan Januari deal sama Pak Eko lagi nggak mungkin seberani ini. Enggak, dia kan bilang Desember 2 putaran. Pokoknya luar biasa lah. Saya sudah ngajakin dia Oktober 1 Pokoknya luar putaran. biasa, semua bergerak pokoknya. Oke, dialog tentang sapi ini akan kita lanjutkan di podcast Total Politik nanti. Coba lu ceritain dulu proses kalian taruhan tuh gimana dulu itu. Kenapa lu sampai yakin untuk 2 putaran, Pak Eko malah sampai yakin 1 putaran itu? Sebenarnya tidak yakin juga kalau 1 putaran. Ya, kalau kita enggak, bukan taruhan, lebih syar'i. Itu berbagi hadiah lah. Berbagi hadiah gitu. Nah, keyakinan itu di tipu kampung ini. Ya, benar-benar. Itu yang justru yang bikin kaget adalah ketika Ganjar sampai di angka 16%. Itu aja yang bikin kaget. Dari tadi sudah banyak dikasih surat bicara nih kan Betul. udah. Berpuisi-puisi Kadang-kadang nih, Anda nih kalah nggak tahu diri ya kan. Mana ya kan. Ah. Oke, kita lanjutkan ya percakapan di bawah tadi ya. Itu part 1, di part yang berikutnya nih kita naik ke atas, panas juga di bawah nih kita dialog dengan depan Panas, sapi ini Bos, kan. ya kan ya. Sapi ini juga merasa tertekan kan. Kasihan Melihat loh, ya kan. ini kenapa gua diomongin sama 4 orang ini terus kan. Bentar lagi mau disembelih gua ya kan. Emang tahu sapi kalau mau disembelih? Dia nggak tahu. Menurut lu kenapa nggak tahu? Ada karena dia hewan ternak. Eagles flies alone. Iya. Ya. Kalau elang itu berjalan sendiri, belajar tentang kehidupan sendiri, mencapai puncaknya itu sendiri, maka dia tidak mudah disembelih sama pemiliknya. Iya. Banyak yang filosofi ini. Kalau kalah nih banyak filosofi.
Iya. Kita kasih kesempatan. Oh, iya, iya, kan? oke, Untuk iya. pledoi kan. Iya, iya. Tapi ngomong-ngomong lu buka dulu. Gue pertama kalinya loh di Total Politik ini. Iya, kalau Anda selama ini bertanya-tanya. Sorry ya, nanti dilanjutkan ya. Ada kesempatan pasti tuh. Kesempatannya dikasih banyak Habis pasti. ini lu silakan berpuisi-puisi. Gitu. Kenalkan dulu di satu. Setahu gua banyak yang ngantri pengen masuk di podcastnya Total Politik. Tuh, tapi ini Ekoda yang selalu menolak. Tapi gua menepati janji dong. Setelah Pilpres gua baru mau tampil. Betul. Ini Itu udah setelah lihat pemilu, kan, ya kan? Beliau ini bekerja untuk pasangan calon yang mana kan dari Iya, bajunya paham udah. lah Ya, kan. beliau ini selain untuk Iya. pasangan yang mana, mungkin juga selama ini aktif di kendaraan Bluebird ini ya kan. Oh iya. Iya, udah kayak direktur Bluebird ini ya kan bajunya ya. Dan Pantai Gelora aja ini. Dan vendor-vendor untuk proyek-proyek di Sub ya. Iya, dan ini kalau Anda selama ini bertanya-tanya siapakah sosok Ekoda yang sering ada di media sosial kami ini. Nah, inilah kita perkenalkan The Great Ekoda. Weh, dengan quotes yang paling terkenal se Asia Tenggara apa Div, coba? Semakin banyak kau memberi, maka kau akan semakin hidup. Semakin banyak kau memberi, maka kau akan semakin hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas katanya begitu ya. Iya. Memang ini santri, saya tahu senior ini santri. Ya. Cuman mengalami metamorfosis di Jakarta, tetapi kesantriannya, value santrinya tetap ada dan dijaga sampai sekarang. Meskipun penampilannya berbeda. Tapi santri-santri. Jadi wajar kalau dia itu punya punya pandangan hidup, semakin banyak memberi semakin hidup. Iya. Gitu. Iya. Wajar. Nah, tinggal kan udah menang. Ya, bagi-baginya belum. Makanya ini kan bagian dari proses memberi ini kan. Karena kalau udah menang nggak memberi, nggak hidup. Iya, semakin bermanfaat semakin hidup kita. Setor rekening masing-masing nanti. Bisa. Ada Sapi mau diapain sapi itu? Sapi kan urusan lain. Oke. Ada gue pernah ketemu senior Hmm. yang tadinya pengacara top, kemudian jadi politisi top juga. Aku tanya, Bang, gimana bisa caranya bisa kaya raya kayak abang nih, gimana caranya? Oh, gitu. Gini, bos. Dulu itu kan waktu kita kecil diajarkan pepatah, hemat pangkal kaya. Ya kan? Memberi adalah lu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Enggak, Iya. bos. Ini tuh pelit pangkal kaya katanya. Ah, kalau ada pepatah-pepatah gitu tuh Gak gimana? setuju gua. Ya. Hemat pangkal kaya nggak ada cerita begitu. Ekoda udah bikin lagu 2018 tuh, judulnya Berbagi Pangkal Kaya. Bukan hemat, bos. Apalagi pelit. Apalagi pelit. Kalaupun dia kaya, tapi nggak akan berkah itu. Tapi gue Bos. saksi Iya. betapa sejahteranya Ekoda. Gue gak bilang kaya. Iyalah, pokoknya Kaya gitulah tuh sejahtera, berkah lah, berkah ya kan. Berkah. Iya. Berkecukupan. Gua ke rumah Ari Lasso, dia mau beli rumah sebelah Ari Lasso. Tahan dulu Eko, jangan semuanya lo beli. Itu kan Tetangga Ari Lasso mau Asnya. dibeli sama dia. Kita kan memang biasa begitu. Kan saya ini fans berat Mas Ari Lasso. Jadi waktu diajak Ari ke sana, ayo mau lah, udah pasti mau gua bilang. Jangan kan masih jam segini, tengah malam pun jadi. Jadi apa tema kita ini, Pak? Sapi apa? Coba lu ceritain dulu proses kalian taruhan tuh gimana dulu. Iya. itu? Kenapa lu sampai yakin untuk 2 putaran Pak Eko malah sampai yakin 1 putaran itu? Sebenarnya tidak yakin juga kalau 1 putaran. Dia hanya mengijabahi aja tantangan, bukan tantangan sih. Biasalah kita itu bersenda gurau di grup lembaga survei gitu ya. Kebetulan kami ada di dalamnya. Grup Persepi ya, Pak. Di Persepi begitu. Ya biasalah, ceng-cengan tuh biasa. Loh, bukannya kata Denny JA, asosiasi lembaga survei yang paling tua, paling kredibel adalah Aropi. Iya, memang dia lebih tua dari kita. Oh, bener itu berarti. Iya kan, iya. Lanjut. Iya. Udah. Iya. Nah, ya udah biasa bersanda gurau aja di situ. Nah, daripada kan kemarin ada juga yang Alphard ya Bang Hasan ya sama Mister siapa begitu Iya. ya. Kalau kita enggak, bukan taruhan, lebih syar'i. Kita berbagi hadiah lah. Berbagi hadiah gitu. Nah, keyakinan itu Tipu kampung ini. Ya, benar-benar. Keyakinan itu didasari oleh apa? Ya kita punya data, Mas Ekoda juga punya data. Ya, waktu sampai bulan Desember keyakinan itu memuncak.
bahwa memang 2 putaran itu tidak memungkinkan di data saya. Ya mungkin saya yakin Di data Rio di beberapa lembaga survei yang saya tahu juga seperti itu. Waktu itu masih di angka 46 sampai 47. Ada yang bilang sampai 48. Ke Desember akhir. ya, di data persen. Rio. Ya. Bukan di data yang saya pegang kan. Sabar dulu Pak Eko, Oh ya, pledoi siap, siap. dulu. Oh iya iya. Orang kalah Kita ini kasih yang kalah lu dulu ya. injak Oh, terus. siap Kasih siap dulu siap. Kasih dulu berpuisi Oh iya iya. dulu. Siap siap. Lagi Eagles lu potong tadi kan. Iya, iya, Lanjut. siap siap. Nah, kemudian kita melihat pergerakan di Januari. Top bos. Singa ada lawan, bos. Di luar perkiraan. Di luar perkiraan, bos. Saya sudah tahu itu akan seperti itu. Bahkan ketika hari H tanggal 14 Februari ya, saya sudah oke. Ya, karena kita percaya dengan data gitu ya. Kita percaya pekerjaan kita di lapangan dan hasilnya pun seperti itu. Waktu itu di angka 58,9%. Tinggi punya saya. Ya, tinggi. Survei bulan apa itu? Bukan exit poll itu. Exit poll. Exit Oh, poll. exit poll hari H ya. Hari H. Udah 58,9%. Gitu. Kalau 58 tentu sudah tidak. Terus cocokan sama saya itu nelpon tuh kan. Iya, cocokkan sama beliau ya sudah. Iya. Beberapa kawan juga ngasih ini, ya sudah gimana lagi lah bro Iya. gitu ya. Siapa tuh yang bilang begitu? Udah gitu ya. Sama nasibnya mana? Saya kira Iya. sebagai sesama lembaga survei, pegiat survei gitu ya, kita paham kalau kita ini sudah tahu hasilnya seperti itu. Karena kita bandingkan Iya, sejarah tahun betul. 2004 sampai ke sekarang, perbedaan tidak signifikan antara Iya. quick count dengan Exit poll. Karena orang yang quick percaya count data. dan real count KPU. Cuman ada yang unik di tahun 2024 ini. Harus kita sampaikan juga Pak Eko. Ya. Silakan. Exit poll untuk pileg itu berbeda dengan quick count gitu ya. Kalau Pertama saya mau kalinya. mengatakan bahwa yang menang adalah Gerindra. Karena Iya, data saya dulu Exit poll. exit poll 23% Gerindra. Tapi dimasuk ke quick count jadi 13,5%. Saya kaget juga. Exit poll dan quick count nih udah Saya beda juga ya. berkoordinasi juga sama beliau kan. Sama beberapa orang yang lain. Beliau gimana tadi? Iya sama. Dan itu saya cuma coba kita buka di 8 lembaga survei yang melakukan exit poll dan quick count. Sama datanya. Pileg Gerindra. ya? Pileg. Tapi quick count dengan real count di pileg sama. Sama. Quick count Sama. pileg dan quick count real count pileg sama. Padahal exit poll itu sudah dilakukan juga tahun 2004 sampai sekarang dan itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara exit poll dengan Quick quick count. count. Tapi kenapa di tahun 2024 ini terjadi seperti itu? Anomali. Dan kita tidak bisa menjelaskan. Ya, beberapa teman nggak bisa menjelaskan. Ya sudah kita pakai quick count sebagai sandaran karena tidak bisa menjelaskan. Kalau itu sebut kecurangan, apa iya? Cuman lembaga survei kami yang melakukan kecurangan. Ini distribusinya merata ke semua lembaga survei. Ya, makanya kan akhirnya kita patokannya ke quick count. Karena kan exit poll itu kan masih persepsi kan, jawaban orang, bukan menghitung hasil gitu loh. Ya. Tetapi kalau itu dijadikan argumen, kenapa dia berbohong soal pileg, tidak berbohong soal presiden? Karena hasil pilpresnya sama persis. Ah, itu. Kenapa tuh? Belum tahu juga. Belum tahu. Tahu. Itu Ini misteri. Sempat Ini rame jadi PR Anda di awal-awal kan, asosiasi ya. ya di awal-awal kan udah apa namanya Misterius. sempat Gitu. Tapi ya banyak sudahlah, dibahas ini udah kan. selesai ya. Pelajaran banyak di dalam pemilu kita. Mulai pertama persiapan pemilu, ya kan, maju atau enggak, mundur apa enggak, Iya. ya. Ini saja menentukan pemilu aja mereka masih. Jadi ini pemilu paling buruk lah untuk saya katakan. Gitu ya. Kesimpulannya yang tadi Pak Eko. Dari segala macam Iya, puisi-puisi pemilu paling buruk Eagle ya. fly alone dan segala macam. Iya. Itu putra itu. Berarti statement ya, pemilu paling buruk di sekarang berarti ya. Menurut Rio Prayogo, bukan menurut Ekoda. Ekoda gimana persepsinya? Coba Coba apa yang soal membuat apa Anda nih? membuat Anda yakin satu putaran waktu itu? Di apa? tengah datanya Ekoda Rio Prayogo 2 putaran. Data yang saya pegang memang di Desember tuh potensi untuk ke satu putaran sangat tinggi. Orang tinggal kan satu putaran kan 50% plus 1. Itu di angka Desember tuh, akhir Desember tuh di 49 sekian tuh. Nah, 49 sekian itu kalau dalam survei itu kan pasti ada yang belum memutuskan. Nah, jadi kalau semisal itu di hari H itu kan kan nggak ada di hari H kan nggak ada belum memutuskan, karena dia harus ke TPS kan ya. Ya kemungkinan untuk satu putaran ya sangat besar waktu itu. Gitu. Jadi ini kita sama-sama meyakini data yang kita punya, kita meyakini bacaan kita masing-masing. Gitu. Lebih ke prediktif sebenarnya kalau
Pak Eko. Beliau, ya. Beliau ini nggak yakin ya, tapi Kalau saya lebih Wah, nggak bisa dong. Kalau nggak yakin masa ngiyain. kata ya. beliau kan nggak yakin. Iya. Kadang-kadang kita juga nggak yakin apa, tapi keimanan, Bukan. kekuatan Kadang-kadang iman nih, kita ini yang ini. membuat kita. Coba di Abang kalau ke adik menang-menangan tetap kalah adiknya. Rio ini adik saya bos. Pasal satu. Ya, kan. Pasal satu, ya. Iya. Makanya saya nggak mau gagah-gagahan di depan Kalau Rio. lu udah lihat bukunya Pak SBY yang baru belum? Belum apa? Abang can do no wrong. Kalau abang wrong kembali ke pasal 1. Yo, Abang iya, can do no Bukan wrong. itu judulnya, saya punya Bukan itu ya? bukunya. Apa bukan ya? Bukan Abang Ken Dunurong. Tapi Ayo. Iya. coba. coba lu ya soal exit poll beda tadi itu gimana tuh menurut lu? Sebenarnya kalau exit poll ada beda antara exit poll dan quick count itu memang apa? Ya kita berpikirnya ada begini. Ya bisa jadi karena kan awalnya kan kita kan loh kok ini beda nih data yang kita punya nih antara exit poll dan quick count. Masa orang pada nggak jujur sih jawabnya kan karena ditanya soal persepsinya. Tapi sebenarnya kalau soal apa namanya ya ini kan sebenarnya udah dibahas di setelah hari H itu kan. Ya intinya Pak Eko nggak bisa menjelaskan lah. Sama Iya, kayak memang saya, iya, teman-teman gitu. lembaga direktur Yang lembaga lain survei tuh yang lain nggak bisa menjelaskan apa penjelasannya. yang terjadi itu. Tapi saya punya keyakinan harusnya yang menang adalah Gerindra. Dari beberapa variabel begitu. Ternyata meskipun abang tapi belum tentu bisa menjelaskan. Kan Bukan. abang kan, abang. Bukan. Kan? Sama, saya juga nggak bisa menjelaskan juga. Ya, dipikir Soal kalau konteks itu. kalau adek nggak bisa menjelaskan kan wajar. Wajar. Kalau abang biasanya ada wisdom menjelaskan. wisdom. Tapi abang pun nggak bisa menjelaskan dalam konteks ini. Iya. Iya nggak? Sama-sama bingung kita. Nggak- Semua bingung. Nggak bisa apa nggak mau nih lebih tepatnya. Nggak- Nggak bisa ya, Oh, itu- nggak bisa aja lebih. Kalau berpikir konspiratif ya bisa aja, tapi kan Iya. tapi kan Memang sangat penjelasannya, sangat lemah ya. premis Tema itu. konspirasi lu apa? Nggak Nggak ada. mau, nggak boleh. Nggak ada. Lu jangan mancing-mancing dia loh. Iya. Ini Kalau konspirasi. soalnya dia semua. bilang kalau kita berpikir konspiratif, Iya. ada jawabannya. Ya apa? Otak pikiran paling konspiratif dari Rio Prayogo apa? Nanti di bawah aku jelasin. Ada tuh berarti ya. Ya, semua kan bisa aja asumsi dibangun, premis-premis dibangun. Tapi apa buktinya? Kan nggak ada. Kan nggak mungkin di dalam ruang seperti ini kita Inter sampaikan. ya. Ini bahas exit poll, bahas sapi ini kita. Sapi. Inter nih exit poll lagi dibahas ya kan. Jadi saya ingin tegaskan teman-teman, berhentilah bertaruhan itu. Berbagi hadiah. Berbagi hadiah nggak apa-apa. Oke. Nah, itu kan enak kita dengernya kan. Karena Jangan boleh taruhan. demokrasi itu Nah. menyisahkan rezeki-rezekinya. Yoi. Nah, rezeki-rezeki itu harus dibagikan Iya. kepada orang satu komplek. Iya. Gitu ya. Benar itu. Berbagi pangkal kaya. Nggak kayak Bang Hasan taruhan. Bang Hasan taruhan dia aja yang nikmati kalau Iya. menang kan. Taruhan Kalau menang. oligarkis. Kalah tapi dia kalah. Meskipun akhirnya balik lagi ke dia, Dibeli lagi sama dibeli dia. lagi. Tapi ya taruhannya sangat oligarkis. ya. Oligarkis. Borjuis. Yang bisa menikmati hanya kalangan tertentu. Iya. Elitis borjuis. Nah, oligarkis. nah itu bedanya taruhan dengan Berbagi. berbagi hadiah. Kalau berbagi hadiah tuh ada keberkahan insya Allah ya. Ini sak komplek dan Berarti juga Bang Hasan kan- nggak berkah menurut lo maksudnya? Bukan. Aduh. Itu bos saya, Bos. Aduh. Bahaya saya nanti. Kan lu yang ngomong Iya. kalau berbagi ada keberkahan. Iya. Tapi artinya memang kalau kata Rio Priyogo inilah intinya tadi sejak 14 Februari udah nggak ada kejutan apa-apa lagi Nggak ya. ada. Iya, Nggak nggak ada. kejutan. Tapi Bahkan sebelum saya pernah ditanya seseorang gitu ya yang cukup berpengaruh di Jawa Timur itu Hamin 2 minggu. Gimana, Mas Rio? Kayaknya 1 putaran. Kenapa? Saya tidak melihat data survei, kita tidak melakukan survei, tapi saya melihat pergerakan di lapangan. apa tadi Itu pergerakan? menarik pergerakan lu lihat se-Indonesia seperti itu, Rio. Iya, iya kan laporan kita banyak kan, Oh iya, luar coba. biasa. Ya, jadi Hebat Menekan, juga dia. Iya. Jadi banyak memberikan informasi dan saya melihat juga sendiri ketika saya ke Sumatera Utara, saya ke Lampung, saya ke mana ke Sumbar, ke Kalimantan Timur, ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya kita kan juga ada dampingan dapil ya. Jadi kita tahu itu di lapangan itu luar biasa. Top. Sembako nggak ada habis-habisnya. Terus kemudian pengerahan aparat itu juga nggak ada mati-matinya ya kan.
ya itu juga itu menjadi variabel yang memboosting elektabilitas sedemikian masif. Ada variabel orang kasihan pada Prabowo. Itu harus diakui ya. Tapi ada juga variabel bagaimana pengaruh dari state aparatus ini itu sangat dominan gitu ya di dalam proses pemenangan ini. Saya kira itu, makanya Pak Prabowo selamat ya sudah jadi presiden dan ya pasti sebagaimana dalam mengelola negara pasti akan ada dinamika. Iya. Dinamika. Mas Anies nggak ngucapin selamat. Ngucapin, kayaknya semua Ganjar juga ngucapin. Pak kan? Surya yang ngucapin. Pak sama. Surya yang ngucapin. Mas Ya Anies udah enggak? Dia ucap, saya melihat kok pidato Anies Baswedan saya kira menerima hasil itu, tapi dengan catatan. Menerima iya. Sama dong semua. Saya kira seperti rektor-rektor yang atau para ilmuwan yang ada saat ini mengatakan bahwa ini perlu catatan ini Emang Mas demokrasi Anies kita. menerima ya? hasil? Menerima, saya kira menerima. Ada statementnya begitu. Ada, ya kan hasilnya sudah ditetapkan. gitu ya. Intimidasi Mas. Mukanya menekan. Saya kira Ganjar Pranowo juga menerima, ya Muhaimin, Pak Mahfud saya kira Loh, Anda nggak ngikutin pernyataan Sekjen PDI Perjuangan? Iya. Itu. ngikutin. Bilangnya ini menurut Jason Script Iya. yang di ini Bukan menurut algoritmanya. Jason Script. Ini ada Jason Script. Oh iya, itu saking kita nggak ngerti itu ini barang apa kan? Lu kira itu tokoh Jason Script. Mas Ganjar itu harusnya 33% kalau kata Mas Hasto. Udahlah, jadi Nggak, gimana? Itu kan ini kan nggak serius perlu nih. membangun teori saya kira ya dengan kenyataan. Lalu sebagai orang survei, Ya, makanya. lihat kalau data 33% kalau logika yang dibangun dipercaya Mas Rio Hasto. kan adalah proses dia melihat di lapangan, dia mungkin tidak terlalu memperhatikan figur yang bertarung hari ini dan siapa-siapa yang ada dalam koalisi itu gitu loh. Ini Prabowo, Bos, Iya tahu. kompetitor Jokowi 2 kali pilpres. Pak Jokowi aja nggak bisa sampai 60% waktu tarung dengan Pak Prabowo. Nah, hari ini Pak Prabowo, yang milih Pak Prabowo tuh bukan cuman pemilih Pak Prabowo, bisa jadi pemilih Pak Jokowi juga milih Pak Prabowo karena ada Gibran itu. Nah, Kalau memang itulah distribusi itu ya kan? pemilih Ganjar itu ada juga dari pemilih Jokowi, pemilih Anies juga ada dari pemilih Jokowi. Maksud saya adalah bagaimana mengajak pemilih-pemilih Jokowi itu memilih Prabowo, yang itu adalah minyak dan air selama 10 tahun. Ya kan? Maka perlu ada bridging dong untuk menyatukan minyak dan air ini. Butuh saringan. Nah, saringan itu pakai instrumen apa? Itu yang saya maksud gitu loh. Seorang yang memahami demokrasi, politik, dan ketatanegaraan harusnya paham mana yang itu boleh, mana yang tidak. Inilah, dalam realisme politik, pertarungan itu boleh-boleh saja. Dan kita terima, ini kan sebagai hasilnya udah kita terima, nggak ada masalah. Tapi ke depan, mbok yao, kata orang Jawa begitu ya, ngono yo ngono, ning ojo ngono. Kalau berbicara ke depan, yang dibicarakan ke depannya aja, yang di belakang jangan diungkit lagi. Wow, kan kayak spion, melihat kecil Ini untuk melihat yang lebih belum besar. terima kalau kayak gitu ya kan. Menerima Pak Eko, sapi sudah diterangkan. Mana ya? Iya kan? Enggak ada, kita menerima. Pergerakan apalah, pergerakan Nah, apa, itu catatan. semua yang gerakin timnya lah di lapangan. Kalau kita tidak pernah semua melihat, juga punya tim, semua juga barisin tim. Oh, bukan. Korea berbaris semua juga. kalau tim, Berarti Mas Anies nggak ada yang bergerak. Nah, nggak tahu itu makanya ya kan. nggak tahu ya, yuk, Iya. kita lihat aja Ganjar, Anies, kekuatannya kan tidak ditopang oleh state aparatus. Gimana PDI ruling party 10 tahun gimana? Ya, tapi kan kita tahu dia bukan Itu bagian dari koalisi. lagi-lagi melihat Itu. apa namanya hanya proses yang Gus Di- Muhaimin menteri desanya Iya. Gus Muhaimin kan. Menaker ada BLK seluruh Indonesia kan Bu Ida, Iya, Gus Halim menteri Gus desanya. Pak Bisa, Ganjar, Rio. Pak Ganjar ada Sandi. hampir semua tiga paslon ini tuh ada unsur apa namanya ada bukan unsur, ada bahasanya apalah itu. State aparatus ini. Iya gitu. Ganjar Mahfud ada state aparatusnya nggak? Ada lah Mahfud Mahfud aja dia masih Menko Polhukam. Mundurnya kan di Selain akhir-akhir. itu siapa? Hah? Selain Menko Polhukam siapa? Kan Menko Polhukam nggak punya kaki-kaki sampai bawah. Di Ganjar Mahfud ada state aparatus seperti yang Mancing dia. Nggak, ya pengen tahu. nanya aja. Mancing dia. Mancing dia kan. Loh, bukan. Nggak, karena kan PDIP karena kan beliau menuduh partai pemerintah, Yang partai punya pendukung kaki-kaki presiden itu. hari ini kan gitu.
Yang punya kaki State aparatus. State aparatus ya kan. Kan dia menuduhnya kan state Oh, iya. aparatusnya Dia hanya Prabowo Gibran. Rio berarti kalau gitu nanya. Ya lu Apanya? merasa kan lu bilang tadi nggak cuman kita. Semua juga punya. Bukan nggak cuman kita. Kalau saya nggak melihat, kalau jadi gini, saya mau apa namanya ngasih tahu ke Rio, jangan hanya lihat yang di lapangan pergerakan aparat apa enggak. Ini pemilihan ini figur nggak dilihat, bos. Iya, makanya saya bilang ya. Iya. Gini, sederhananya begini. Ini pertarungan dengan logistik yang tidak sama. Ya. Oke, satu. Itu. Yang kedua, pertarungan ini figurnya pun juga sudah di-create sedemikian rupa itu tidak lagi sama. Ya, kenapa? Ada yang membridging ke arah situ. Banyak sekali terjadi itu ya. Bahwa kemudian bahwa ini pertarungan sudah usai kalah itu iya, tapi kan dalam proses setiap demokrasi itu selalu ada catatan, Pak Eko. Ya, Catatan itu harus kita titipkan kepada siapa? Kepada media. Karena media yang merekam ini semuanya. Ya, sehingga kita bisa melihat, belajar lagi ke depannya. Oh, ini tidak boleh. Berbicara logistik gak sama terus ini salah siapa itu? Kenapa? Itu misalkan berbicara antar paslon logistik tidak sama atau apa tuh? Nggak ada bilang nggak sama. Tapi itu misalnya gimana? politisasi bansos mau bilang apa kita? Ada yang bisa menjelaskan itu tidak? Ya kan? Itu kan kewenangan. Ya kan? Ada yang diuntungkan salah satu calon presiden di situ. Ya, gitu kira-kira lah. Apa yang terjadi di lapangannya nunggu ini aja lah. Nunggu atau misalnya soal proses Gibran jadi wakil presiden. Ya kan? Prosesnya kan itu bukan normanya yang ini. Kenapa? Iya dong. Ini kan bicara proses. Rio, Demokrasi itu kan bicara proses. Iya, jadi gini, Rio kan Bukan end result aja. bukan cenderung. Rio kan ininya 01 ya, Amin. Kenapa nggak ditarik ke belakang gini? Jargon yang diusung Amin ini kan perubahan, ya kan? Ya, Rio kan punya data survei kan, punya data survei. Approval rating presiden yang memimpin hari ini berapa? Memang kecil ceruk perubahan yang menginginkan perubahan, Rio. Oke, how to create keberlanjutan. Seperempat mau nggak ke setengah tuh berat, bos, ya kan? Itu maksudnya kadang-kadang gini nih, kita jangan sampai terjebak. Oh ini gini sudah. Kalau nerima ya sudah. Kalau ada memang Ya kalau nerima aja nyerahin sapi aja nggak ada diskusi. bukan begitu. Diskusi boleh, cuman maksudnya jangan yang soal ini udah keseringan dibahas itu. Yang soal yang disampaikan Rio apa segala macam, buktinya mana? Ya kan? Jangan dong. semua samping aja Iya. Gitu. Ini kan catatan aja. Ini berkuasa belum udah minta sensor ini di Ya itu makanya itu loh. Ini Kalau saya lebih ngeliatnya catatan begitu. Ceruk perubahan itu memang hari ini itu nggak ada yang Gitu. membantah soal itu. Nggak ada yang membantah soal kemenangan, tidak ada yang membantah soal kekalahan. ya. Ya tidak ada yang membantah approval rating Jokowi tinggi, nggak ada yang membantah itu. Tapi saya melihat prosesnya, bagaimana merebuild tingkat kepuasan sedemikian rupa itu dengan bansos yang luar biasa. Coba berapa saving gap kita sekarang? Kita jangan cuma melihat oh ini menang ya sudah, tapi coba kembalikan lagi soal makan gratis, sanggup nggak? Ya kan? Saving gap kita, hutang kita udah 8.000 lebih. Kalau kita tidak korelasikan hal itu dengan kepentingan kenegaraan kita, ya sudah kita cuma berpikir menang kalah aja. Ya tapi kan dalam politik elektoral seperti yang Pak Eko bilang, gue setuju juga. Perception is more important than reality. Bagaimana membentuk itu semua? Ya dengan kerja elektoral. Kerja elektoral itu seperti apa? Ya canvassing, Bagi sembako, media. Nah, anggaran sembako luar biasa. Termasuk pork barrel. Gini. Iya. Gini, Tapi dia maksud saya. menafikan kerja-kerja yang lain. No. Maksud saya gini, Jokowi berhasil memenangkan pertarungan ini. Ya. Berhasil. Makanya kita bilang ketua tim sukses, konsultan, ya kan dia secara teknis melakukan itu semuanya. Ya. Bahkan mengalahkan PDIP. Ya.
bahkan mengalahkan PDIP. Di situ ada Ganjar, ya. PDIP juga turun suaranya. Tapi PSI nggak masuk tuh anaknya Pak Jokowi. Oh ya, pasti ada Rame kegagalan kemarin dong. bilang, yuk PSI bakal masuk. Nah, Dia siapa bilang, nggak pernah oh, bilang saya? jadi Nggak pernah bilang. PSI masuk. Ini sama Rifana yang bilang PSI akan masuk. Sama Rifana. Kita dari awal udah bilang nggak akan lolos hari ini. Kan, gitu. Untuk masalah untuk masalah PSI gue kasih diskon kok. Enggak, saya nggak pernah klaim untuk Mas. Enggak ya? Diskon apa? Diskon tarif tol. Nah, jadi gitu kira-kira ya. Kita ini kan menitipkan, waduh, udah kayak orang bijak aja. Jadi ke depan gimana ini? Tapi gini, kan tadi kalau kata Rio Prayogo sejak 14 Februari nggak ada yang mengejutkan. Tapi Iya. kan kita baru kemarin nih penghitungan Ada yang apa mengejutkan, namanya? Bos. Penetapan. Setelah 14 Februari. Ada yang mengejutkannya apa? Iya, enggak. Penghitungan apa? Makanya gue pengen nanya, ada nggak yang mengejutkan during pas saat penetapan itu dari 14 Februari? Misalnya salah satu poinnya adalah P3 PSI nggak lolos. Itu Emang cukup enggak, mengejutkan emang di Quick Count nggak lolos. Coba. Itu Iya. nggak, lu terkejut nggak sama dua hal itu? Enggak. Kan di Quick Count kita pileg memang angka elektoral P3 dan PSI di bawah 4%. Om Rio ini di panggung ngomong ke gua waktu itu. B3 dengan lolos nih katanya. Kan udah bilang. Iya. Waktu acara Coba. Quickcon. Oh kita omongin bang, jangan dulu. Jangan dulu. Itu ya Rio Prayogo. Kan baru exit poll waktu itu kita naik gitu. Oh iya. Ya, quick count-nya kan belum. Belum. Jadi dari survei Untuk PSI dan Udah, gini. P3 sama nggak exit poll sama Quick Count? Sama hasil gini, Quick Count? bung total politik ya. Jadi di survei-survei kita yang dilakukan secara berkala, PSI dan P3 memang tidak pernah melampaui 4%. Iya. Jadi tidak ada kekagetan sebenarnya di situ. Ya. Itu yang justru yang bikin kaget adalah ketika Ganjar sampai di angka 16%. Itu aja yang bikin kaget. Kalau dalam konteks pemilu kemarin itu hanya Ganjar aja. Kalau Data terakhir Anda berapa tuh Ganjar? Belasan emang Ya. udah Rio, 18. Oh iya. Data terakhir di survei Januari emang udah di Ya, bawah 20 kan. tetapi kan kita melihat pada potensi untuk fight back kan PDIP. Rupanya PDIP juga kita lihat di lapangan juga. Jadi saya kan tidak hanya berdasarkan survei tapi lihat pertarungan di lapangan gimana mengarahkan caleg-caleg itu apakah wajib pilih Ganjar atau calegnya tidak wajib memilih Ganjar kan kita tahu di lapangan. Dan banyak rupanya yang udahlah seperti itu. Jadi kita kan tidak hanya konteksnya survei, tapi kita juga di dapil-dapil kan juga. Tapi itu kemarin Said Abdullah udah ngomong juga tuh siap tidak dilantik karena suara dia lebih besar daripada Ganjar ini kan. Ya itu saya mungkin melihat ada dua ini ya, ada dua faksi lah di situ ya di PDIP. Satu Faksi yang apa? faksi yang ke Ganjar, faksi yang tidak ke Ganjar. Ya kalau gak solid harusnya ini bisa rebound. Gitu ya, harusnya rebound. Tapi kita di lapangan tidak melihat soliditas itu untuk konteks Pilpres ya. Tidak melihat soliditas itu. Maksud Rio itu yang menyebabkan suara Ganjar Mahfud di bawah suara Salah satunya. PDIP gitu. Salah satunya. Gitu ya. Terus yang kedua yang bikin benar-benar kita surprise adalah Gerindra tidak juara. Padahal survei-survei sebelumnya kan sudah berselisih sedikit ya dengan PDIP. Dan itu udah di angka 16-17% gitu ya. Bahkan satu lembaga survei udah melihat itu di angka 20%. Tapi ternyata ada 13% itu di luar nalar. Karena apalagi kita punya data exit poll Gerindra di angka 23%. Ya. Kalau Ganjar 16 itu Anda sekaget Rio nggak? Tadi kan Rio kaget tuh, shock dia. Ya. P16. Enggak lah. Enggak. Apa kenapa gimana? Lah kan memang mulai Kalau Desember menang nggak Januari pernah kaget. emang trennya turun. Oh trennya Emang trennya turun gitu loh. Udah survei Hamin 2 minggu atau Hamin. Berarti logikanya gini, kalau pemilu diundur sebulan lagi gitu misalnya Bisa 10. bisa sampai 15% sampai 14% tuh Ganjar tuh ya. Enggak sih, enggak juga. Enggak bisa begitu juga. Kan trennya turun. Ya Kata Pak turun Eko. kan juga ada titik Ada bottom line-nya. bottom line-nya. Ya dari kan. 16 ke 14 kan nggak jauh lah Pak Eko. Iya kan. Ke 10 tuh baru ya, jauh. 10 baru ya. Kalau secara umum ya, bung total politik ini ya, secara umum ya. Kalau kita lihat awal kita ngobrol Ria,
waktu mulai Ganjar sama Prabowo diajak Jokowi ke padi waktu itu Sawah. Aku masih ingat sama Ari itu. Rame itu Lagi- penonton kita tuh. lagi makan, bang, emang kita ini bang podcast bang gitu, ya. Berdua aja, temanya nggak jelas juga, tapi rupanya rame. Nah, kalau itu ditarik titik itu ke sekarang, saya melihat memang yang harus kita akui, bagaimana bisa memindahkan pemilih Jokowi dalam waktu relatif singkat itu ke Prabowo. Iya. Yang tadi aku bilang minyak dan air itu. Jembatan Iya. butuh Iya. jembatan tadi. Jokowi, makanya ini pemilu saya mau bilang Jokowi mastermind, ya harus diakui. Meskipun ada gagal PSI tidak berhasil gitu ya. Tapi kalau saya mau analisis kenapa PSI tidak berhasil, itu paling tidak ada dua variabel. Satu, caleg-calegnya ya biasa-biasa saja dibanding partai yang lain gitu ya. Yang kedua, ketokohan Kaisang masih belum terbentuk ya. Sehingga asosiasi terhadap Jokowi itu masih lemah. Meskipun ya kita tahu di lapangan seperti apa, tetapi tidak bisa simbol-simbol menopang. kejokowian tuh Gibran lebih banyak ambil ya, misalnya Iya. wali kota Solo Ya, gitu. daripada Kaisang gitu ya. Udah pernah Ya, bahkan mungkin jangan-jangan sebagian PDI masih mendapatkan berkah dari simbol kejokowian itu. Enggak, saya kira Enggak. Udah lost. Udah lost. Pemilih Jokowi nggak ada yang tetap nyoblos PDI. Udah pindah semua. Saya bisa mengklaim itu pemilih. Partainya kemana? Kalau tadi Pilpres kan ke Prabowo, Anda bilang tadi itu oke lah. Tapi kalau partai, apakah residu Jokowi itu tetap ada yang bertahan di PDI atau pindah ke partai-partai lain? Kan Kalau beda kita lihat juga konteks. Golkar Kan beda konteks. pilek Pak, Iya. hotel efek pilek nih. Ya bisa jadi mungkin masih di PDIP. Cek aja misalkan di Masih Jawa ada Tengah, sebagian. di Jawa Tengah kan, misalkan di Aku Jokowi, aku PDI, Ya. tapi aku Prabowo gitu. bisa Ada jadi nggak? begitu. Kalau itu ada. Maksudnya tadi aku jelaskan itu. Untuk pemilih-pemilih caleg-caleg RI, provinsi dan kabupaten itu masih membebaskan pilihan presidennya siapa. Artinya orang-orang PDI atau caleg-caleg PDI pun dengan sadar Ya, membaca buktinya Jawa data-data Tengah tadi. sudah. Iya. Karena Jokowi dicintai, ya Iya. gue tetap pakai aja nih Iya. Jokowisme ini. Tapi partai tetap pilih PDIP. Ada kalau itu. Iya, maksudnya caleg-caleg PDI kan Iya. untuk suara dia. Ada kalau itu. Ada tuh banyak. Ya enggak. Ya banyak. Jateng di Jawa Tengah tuh hasil partai yang unggul siapa? PDI. PDIP kan. Pilpres Prabowo Gibran. Ya aku mau jelaskan. Ganjar ini unggul di mana dia? Hah? Nggak ada. NTT, Nggak ada. NTT Papua, Nggak ada. Prabowo tuh cuma Bali. nggak ada. Nah itu loh pertanyaannya Om Rio. Kenapa basis-basis PDI. PDI yang secara tradisional udah lama dipegang sama PDI, bahkan Ganjar nggak bisa menang? Itu dia. Red Province ini ya. Iya. Itu saya katakan tadi. Di PDIP ini kemungkinan itu ada dua narasi yang berkembang. Benar-benar bekerja untuk Ganjar, atau yang satunya memilih untuk pragmatis saja. Ya, bahwa Jokowi kuat, kenapa harus dilawan begitu. Berarti ada ketidaksolidan di dalam PDIP. Kalau PDI itu sangat solid, sangat kuat, harusnya bisa dong meningkatkan Ganjar, paling tidak bersaing dengan Anies Baswedan. Katakanlah tetap menang nih Prabowo Subianto dengan Gibran. Tetapi paling tidak seburuk ini performa di lapangan begitu ya. Nah, ini kan kita lihat basis-basisnya aja sudah keok di Bali, di Jawa Tengah yang benar-benar menjadi baseline. Ya kenapa? Ya karena memang orang-orangnya tidak bekerja untuk itu. Apalagi sekarang pertarungannya. Ini kita ingat ini kali ya Om Rio, ya. Contoh kasus pemilu 2009 misalnya. Waktu di survei-survei Pak JK tuh banyak yang nomor 2 kan. Tapi pas hasil realnya Bu Mega. Bu Mega yang nomor 2 ternyata Iya. kan. Betul. Bisa kayak begitulah kira-kira Ganjarnya ya. Ya memang pertarungan, jadi begini, ada beberapa layer pertarungan. Satu, pertarungan Prabowo dengan calon presiden yang lainnya. Yang kedua, ada pertarungan calon presiden lainnya selain Prabowo dengan Cocok kalau dia. dengan tingkat kepuasan terhadap Jokowi. Itu juga bertarung mereka itu kan. Karena tadi itu mengusung perubahan dan lain-lain ya. Kemudian ada pertarungan lagi, pertarungan bagaimana meyakinkan pemilih Jokowi yang sudah ke Ganjar, tiba-tiba Jokowi itu berubah. Itu yang saya mau simpulkan. Jokowi memerankan 3 pertarungan itu dan relatif sukses untuk konteks Pilpres. Belum lagi melawan civil society yang mengkritik hadirnya Gibran sebagai wakil presiden. Jadi Jokowi itu bisa mengelola itu semua. Makanya saya dalam satu sisi dalam pandangan pertarungan yang menang kalah atau realisme politik, ya hebat Jokowi. Hebat. Harus diakui
hebat. Hebat, Gitu Pak ya. Eko. Ya, tetapi Hebat. secara value Jokowi harus mempertanggungjawabkan ini nanti ke ya anak cucu kita lah. Ya kan catatan-catatan itu kan akan dicatat bagaimana misalnya Syahrir sama Bung Karno. Bung Karno itu semua masih ingat semua kan kenapa Hatta itu mundur dari wakil presiden, Iya. Bung Minang, ya kan? Ini akan Dia dicatat ini wakil semua. Bung. Iya kan. Tapi gabung. Bung Gue semua. tuh nih. kebayangin dia, dia Iya. pidato senyaman ini, Iya. seartikulatif ini ketika pidato Iya. Maulid Nabi di Iya. Kabupaten Situbondo itu ya. Emang pengamat Pemimpin dia nih. perayaan Iya. Isra Miraj Iya ya kan. Heeh. Ya kan 17-an pidato kebangsaan ketika upacara Iya. 17 Cocok Agustus ya, di calon bupati Pendopo ini, ya. ya di lapangan kantor Bupati Situbondo. Bekerja sama dengan total politik. Enggak, Pak Eko tanggepin dulu Pak Eko nih. Yang mana nih tanggepinnya? Catatan yang harus diberikan dan di Ya kalau baca. catatan demokrasi sih di setiap perhelatan 5 tahunan pemilu tuh pasti akan ada apa-apa gitu kan. Dia ini tetap akan dicatat jadi sejarah demokrasi di Indonesia itu. Persoalan itu catatan jadi gini, kalau Rio mungkin memaknai catatan itu kan dalam tanda kutip mengapa catatan kurang, catatan minus, catatan nih. Catatan baiknya juga pasti akan ada. Namanya ada peristiwa, ya kan? Pemilu 5 tahunan tercatat dalam sejarah demokrasi Indonesia, iya. Hal positifnya yang saya catat adalah kita belajar betapa orang itu piawai di dalam memainkan politik, ya. Dan kita juga lihat bagaimana Prabowo melakukan shifting dari dia yang terkesan sangat kasar, macan Asia ini. ya macan Asia, high content lah, ya. Ini menjadi yang sangat Low konteks ya. low konteks gitu ya. Betapa Prabowo itu senyum-senyum aja gitu ya. Nah, itu tidak mudah ya, tidak mudah. Itu kita belajar juga. Dan itu air minyak juga tuh. Apa? Air dan minyak juga tuh. Iya, sulit loh itu. Ya. 70 tahun harus memiliki karakter keras, tiba-tiba harus menjadi sangat sangat lembut gitu ya. Itu keberhasilan. Berhasil Ya, kita belajar bagaimana dalam pertarungan politik kita harus bisa melakukan apa saja, termasuk merubah citra diri kita, gitu ya. Nah itu yang bisa kita lihat. Yang kemudian yang bisa kita lihat yang lainnya adalah yang tidak kalah penting adalah acaranya Anies itu. Yang mana Desak Anies? Desak Anies. Bagaimana melibatkan civil society, terutama mahasiswa, anak-anak muda dari berbagai kalangan, ya tanpa ada desain pertanyaan sehingga mudah ini seorang kandidat bisa menjawabnya. Tidak, semua pertanyaan. Ada pelibatan, ada engagement di situ. Itu satu role model baru dalam kampanye di Indonesia. Saya kira itu bagus ya. Kemudian kita melihat dari posisi Ganjar misalnya, bagaimana drop elektabilitas itu terjadi. Bagus juga itu lu bilang. Iya. Bagus juga itu lu bilang. Iya, dari angka terakhir kita survei ya, 30-an ya. 37. Iya, dia 37, 35 lah ya, 35. Enggak, di tempat gua iya. 37. Drop Tinggi. menjadi Itu 2022. 2023. 2023. Desember, Agustus. Masih. 37. Gila, ada kurang dari 1 tahun. Enggak, aku enggak pernah rilis yang itu. Oh, ini lu baru ngomong. Iya, nih. baru ngomong. Agustus 2007 Agustus 2023. 37. Bayangkan, Ciger. bisa turun begitu hanya karena tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Berarti itu bukan pemilih Ganjar dong kalau gitu berarti kan sebenarnya. Loh, pemilih memang Jokowi Ganjar kan ya. selama ini kan diasuh ya, Iya, gitu. dibesarkan oleh sosok Jokowi Iya. gitu ya. Sehingga asosiasi Jokowi terhadap Ganjar menjadi sangat kuat. Iya. Tapi ketika asosiasi itu ditarik, dia langsung drop dan tidak bisa Bisa, ya. mempertahankan. Ya bisa benar kalau Ari mengatakan kalau ini diundur 2 bulan lagi bisa ke 14 gitu ya. Mungkin saja. Mungkin saja. Ya, itu terjadi. Jadi banyak sekali hal positif yang harus kita cermati dan menarik selain catatan-catatan yang negatif. Ada salah satu timnya Ganjar yang muncul di TV juga ya. Dia main ke sini kemarin, nongkrong gitu. Apa kesimpulannya, Bang? Kata gua. 1, Bos. Lu kalau mau belajar how to lose di election 101, nah belajarlah ke Ganjar katanya. Itu timnya itu. Iya, timnya. Ya, benar. Untung nggak kita foto kemarin ya. Iya. Benar. Karena
menurut dia hasil survei nggak saintifik kerjanya katanya. Hasil survei itu menunjukkan Ganjar itu harus bersama Jokowi, lu malah Iya, benar. hantam Jokowi gitu misalnya. Jadi barisannya Jokowi makin melemahkan, yang tadinya jadi modalnya Ganjar yang mungkin bisa sampai 37% yang Om Rio bilang tadi itu gitu. Ya orang lagi kuat-kuatnya dihajar. Iya. Iya kan? Iya. Artinya kalau tadi Ganjar turun drop karena Jokowi pull out dan Prabowo naik juga karena Jokowi masuk gitu ya. Berarti yang paling genuine Itu ya yang- dia tuh ya Anies dong sebenarnya. Oh iya dong. Yang paling maksudku ya Anies tuh- ya Anies gitu. Enggak, Anies yang orangnya benci Jokowi. Oh, udah. tetap ada Iya, Jokowi ini iya. juga ya variabel. Ada. Dulu itu pertarungannya Prabowo ya. antara Muslim dan nasionalis gitu dan Nasionalis, Pancasila gitu dalam tanda kutip ya. Tapi kalau hari ini pertarungannya Enggak. antara Jokowi dan non Jokowi. Gitu. Terlalu ekstrim kalau dibilang benci. Tidak sejalan dengan Jokowi. Kalau Yang mengutip memandang- Jokowi non Jokowi lah. ya, non Jokowi voters lah ya. Iya, non Ya kalau Jokowi, mengutip iya. klaster yang dibikin Hasan Nasbi itu kan ada 4 kan? Nah ini bos gua nih ya kan. Nah, Betul. ada pemilih Jokowi, ada pembenci Jokowi, ada pemilih Prabowo, pembenci Prabowo. Oh enggak, silahkan ada bilang enggak. Ini kan saya meyakini itu. Non Jokowi voters. Tunggu dulu bos. Ini klaster bos saya nih. Jangan bilang enggak juga. Anda ini kayak macam Senior, Nah, jangan ini- benci-bencian lagi sekarang ini, senior. Iya. Bukan. Dari tadi sudah banyak dikasih surat bicara ya kan Betul. udah. Berpuisi-puisi Ini kadang-kadang nih, Anda ini kalah nggak tahu diri ya kan. Mana ya kan. Hah? Sorry. Kasih dulu. Iya, enggak. Jadi memang apapun itu memang ada. Itu yang tadi belum selesai Rio. Pemilih Prabowo Gibran kemarin itu ya gabungan dari pemilih Pak Prabowo sendiri dan pemilih Pak Jokowi. Orang yang benar-benar loyal ke mereka berdua, gabung di situ. Persoalan Rio sampaikan ini seperti peralihan dari minyak ke air apa segala macam kan itu proses Penyulingan. politik, proses penyulingan itu ya kan. makronya Bisa nggak itu cara mainnya gimana itu. Makronya begitu. Itu. Kurang Ya, lebihnya tapi kan ada begitu. bupati yang datengin KPK, tadinya dukung 01, besok pindah 02. Nah, ini Ya yang kan? Itu lah. yang kayak gitu bahaya nih Rio ya kan nanti kalau gini. Enggak, itu nyata. Iya, ya kan? Nyata itu. Sama Jason Script ya bahaya. Iya, Nyata itu. bukan kalau Jason Script kan nggak menyebut posisi apa segala macam gitu. Enggak, itu Ntar kalau ditanya gimana bupati mana itu apa kan? Nggak ada itu. Di berita banyak kok itu. Oh di berita ada aman. kalau di Banyak berita. itu. Kalau di berita Wah, sudah banyak. ada Ini tahu semua dia ini. Tahu gua. Nggak tahu. Iya. Rio banyak Besoknya tahu nih. deklarasi kan. Itu Rio. Ya, kan? seperti itu maksud saya, mengganggu prosesnya. Oh. Saya itu meyakini dalam pertarungan politik itu bebas untuk melakukan apapun. Sebagai manusia politik, aktor politik seperti Presiden Jokowi boleh melakukan apapun, tapi jangan vulgar di depan mata. Nah, ini yang jadi catatan pentingnya menurut saya. Vulgar itu. Ya terlalu vulgar gitu loh. Oke lah. Iya. Banyak catatannya udah pasti banyak. Tapi harus diakui Jokowi hebat. Yang Ingat. orang menang nggak ada nyatet apa-apa ya. Ngapain modal menang? Enggak tahu Catatan apa-apa. banyak ada kan? Ada Bukan. Eh, Pihak yang kalah tuh pasti akan banyak punya catatan. Itu kan sudah bahasa sunatullah begitu udah. Itu tapi ya nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Kenapa ya, ini juga. perlu disuarakan? Karena sejarah itu pemilik yang menang. Ya, Iya. history. Yang menang mencatat sejarah. Sejarah. Makanya perlu disuarakan. Perlu disuarakan. Kalau yang menang Bu Megawati, her story. Harus Ada story. story. Tapi kalau soal disuarakan udah Tapi udah saya banyak. harus akui Jokowi hebat dalam bermain politik top. Oke. Pak Nah, Eko selain dulu dong. Jokowi hebat, Bang Hasan hebat nggak? Wah hebat dong. Paten dia, ya kan. Lebih- Kan hebat lagi dia kan. Ya. lebih batin mana Bang Hasan atau Ipang Wahid? Kan mancing. Caranya. Kenapa jadi Bang Wahid? Iya. Yang ini lah ya kan. Ini sama nanya kayak. Lepatnya mana Bang Hasan apa Suni Tanuwijaya? Hah? Nah ini sama aja. Lebih Aduk-aduk nih. Lebih susah pertanyaan dia kan Susah dia. daripada Mereka pertanyaan berdua gua. bertarung Alphard nih bos. Ya kan, gitu kan. Sudah Sama-sama teman ya kan itu. Sudah review? Oke lah. Udah banyak nih dia. Kalimat nggak, kemenangan. Katanya mau nyalon bupati nih. Ini terakhir Oh, kan. iya. Nah. Coba nih Nanti pertanyaan lah. senior nih, pertanyaan senior jawab dulu. Jadi Nanti lah. nanti lah. Oh ya oke. Ya, kasih dulu kata-kata
puisi kemenangan lu ini kan puisi plus, kekalahan. plus satu bait lantunan lagu kemenangan. Lagu kemenangan. Nah ini nih, gue kalau di podcastnya agak kurang gimana Rio. Tapi kalau ini sama-sama mic nih, gue harus ngomong. Tapi mendingan gue pegang mic, tapi gue nyanyi. Makanya kan bener kan? Ah. Gue suruh lu nyanyi lagu. Oh gitu. Ya kan tinggal lu pegang nih. Lagu kemenangan apa ini ya kan? Ini lagunya lagu yang tahu lagu Ari Lasso kita, ya kan? Ya, ada nggak lagu Raso kemenangan? Lagu Ari Lasso kemenangan apa nih? Selain Raih kemenangan. Enggak, kalau lagu Nah, penyemangatnya iya, ada tuh. apa- Mengejar matahari tuh, lagu penyemangat kalau lagi perang zaman Coba ini kan. kasih satu bait dulu. Apa no? Ini. Nyanyi nih gua nih. Iya. Nah, gua putar malu gua jadi. Ayo Rian, ditonton 50 Nah, ini kan ntar Minimal. copyright gak nih ya? Malah dia emang Ayo, lagu yang merepresentasikan tiap kemenangan hari buat lo. nge-tag kita di Instagram dia nggak malu bos. Gak harus, Beda, Bos, gak harus beda. Ari Lasso, gak harus Ari Lasso. Misalnya gitu ya, misalnya kalau gue tuh lagu kemenangan gue ya We Are The Champion My Friend. Nah Oh, kalau lu gitu. apa? Lagu kemenangan lu. Lagu kemenangan gua apa ya? Nah ada dia lagunya galau semua bos, hati semua. Lagi seneng solawatan gua ini lagi bulan Ramadan. Kasih lu sholawat kemenangan. Solawat kemenangan. Solawat gak ada, bukan kemenangan. Repot banget. Intinya kan lu pengen gue nyanyi kan? Ya. Nah, ini agak berat ini Bu. Kasih satu Ya kan, bait. gimana ini di podcast saya? Ini lagu apa Rio, ya kan? Sapi apa ya Allah? Sapi yang kemerah-merahan gitu ya begitu. Kita enggak. Ini gua tutup nih cepet Ya, tutup aja lah. Udah lah nggak usah nyanyi lah. Satu bait aja. Mengejar matahari itu gimana? Itu aja. Dia nyanyi bawah tadi. Lagu yang Ari Lasso akhirnya kita suka gara-gara dia nyanyi itu apa lagunya? Yang mana? Menangis diam-diam. Aku tak bisa lagi itu. Menangis Jangan nyanyi. diam-diam. Oh gitu. Referen. Nih, nyanyi lagi. Ya, referen. Aku tak bisa lagi. Tak bisa keluar suara di sini ya. Enggak apa-apa deh. Iya. Udah. Kita juga nggak ada Malu. autotune kan nih. Iya. Enggak lah, bukan soal autotune ini. Ini kan bisa kan. Udah lah, saya terakhir kalimat dari saya ya. Apa? Selamat menikmati sapi. Ya, Wis. tolong sapi itu dibagikan ya kepada warga sekitar ya, Dalam supaya bentuk kemenangan bansos, ya. Pak Eko dan teman-teman berkah ya. Dan selamat buat Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran dan selamat juga untuk Pak Jokowi. Top pokoknya. Jangan Dan bilang selamat juga, kemenangan. Om Harusnya Rio. mendoakan gini, ini hasil pemilu sudah kita terima. Nanti Mudah-mudahan jadi kemenangan rakyat Indonesia. Itu belum. minggu depan belum. saya kirimkan lagi juga Gimana? nanti Om Rio Iya. Apa itu? kekalahan saya tentang Sumatera Barat. Oh, lu taruhan juga? Iya kalah gua. Kasih makan apa namanya? Oh ya, ini ya, ngirim- kantor ya? ngirim makanan ke PRC. Kecil Iya. lah. Iya kan, bertukar hadiah, berbagi hadiah kan. Sumatera Barat nih aduh. Lu bilangnya Prabowo menang. Prabowo menang Iya. karena survei terakhir gua lihat punyanya Pak Eko. Belum ada Gibran. Itu survei waktu masih belum berpasangan. Belum kan. ada Gibran, masih menang Prabowo di Sumatera Barat. Memang sulit Rio. Iya. Menerima kekalahan memang nggak gampang. Enggak. Ini selalu Aku tak bisa lagi. Oke, sampai jumpa lagi tetap